Kota pelabuhan selatan selalu terjaga dalam hiruk-pikuk siang, namun ketika malam turun, wajah aslinya muncul. Lampu-lampu jalan berkedip-redup, gang-gang sempit berbau asin laut dan karat besi, menjadi saksi bisu kekuasaan yang tak tertulis. Di kota ini, hukum bukan tertulis di kertas, melainkan di bekas luka dan darah yang mengering di aspal. Wilayah kota terbagi seperti papan catur berdarah. Timur dikuasai Bangkarta, preman lama yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Utara berada di tangan kelompok loreng hitam yang bergerak senyap namun mematikan. Barat dikuasai para pemalak terminal, sementara selatan, Pelabuhan Tua, menjadi wilayah abu-abu yang diperebutkan, sebab di sanalah uang dan barang haram mengalir tanpa henti. Setiap batas wilayah dijaga ketat. Satu langkah salah bisa berujung tikaman di perut atau mayat yang dibuang ke laut. Para preman tahu betul, garis batas itu lebih berbahaya dari garis polisi. Tak ada yang berani melanggar tanpa izin, karena konsekuensinya selalu satu, kematian yang dipermalukan. Namun malam itu, sebuah kabar beredar dari warung kopi ke pos ronda liar. Pemimpin wilayah selatan menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia tewas, ada pula yang percaya ia melarikan diri membawa uang setoran. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, wilayah paling basah di kota kini kosong tanpa penguasa. Kabar itu menyebar cepat, seperti api menyambar bensin. Mata-mata bergerak, pesan berantai disampaikan lewat bisikan dan tatapan. Setiap kelompok mulai menghitung kekuatan, mengasah senjata, dan menimbang risiko. Bau perang perlahan tercium di udara malam yang lembab. Di sudut kota yang jarang diperhatikan, seorang pemuda berdiri menatap peta kusam yang ditempel di dinding seng. Namanya Raka, dikenal anak-anak gang sebagai si Lintang, karena tatapannya yang tajam dan dingin. Ia bukan penguasa, bukan pula siapa-siapa, tapi di dadanya tersimpan ambisi yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Raka tahu, kekosongan kekuasaan tak pernah bertahan lama. Siapa yang bergerak paling cepat, dialah yang akan mengukir namanya. Namun ia juga sadar, satu langkah gegabah akan mengantarkannya ke liang kubur. Di kota ini, keberanian tanpa perhitungan hanyalah bunuh diri yang ditunda. Malam semakin larut, dan hujan mulai turun tipis, membasahi jalanan yang retak. Kota pelabuhan selatan seolah menahan napas, menunggu siapa yang pertama menumpahkan darah. Tanpa disadari banyak orang, peta kekuasaan telah bergeser, dan perang besar baru saja dimulai. Hujan yang turun semalam meninggalkan genangan dan bau tanah basah di setiap sudut kota pelabuhan selatan. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Justru bisik-bisik semakin ramai, mata-mata berkeliaran lebih berani, dan wajah-wajah keras di sudut jalan tampak gelisah. Kekosongan wilayah selatan mulai menggoda banyak pihak, namun belum ada yang berani bergerak terang-terangan. Di sebuah gudang tua dekat rel mati, Raka berkumpul dengan beberapa pria yang selama ini hidup di pinggiran kekuasaan. Mereka bukan preman besar, hanya orang-orang yang pernah diinjak, diperas, dan dibuang setelah tak lagi berguna. Di mata mereka, Raka bukan sekadar pemuda nekat, ia adalah harapan untuk membalik nasib. Raka berbicara tenang, tanpa teriak atau ancaman. Ia memaparkan peta wilayah, jalur uang, dan kebiasaan kelompok lain dengan detail yang membuat semua terdiam. Cara bicaranya dingin, penuh perhitungan. Malam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang menyadari bahwa ambisi Raka bukan sekadar mimpi kosong. Namun rencana sekecil apapun tak akan luput dari pengawasan penguasa lama. Di wilayah timur, Bangkarta menerima laporan tentang gerakan mencurigakan di selatan. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup. Ia tahu, jika wilayah selatan jatuh ke tangan orang baru, keseimbangan kota akan hancur, dan tahtanya terancam. Bangkarta mengirim orang-orangnya untuk memberi peringatan. Bukan serangan, hanya intimidasi. Sebuah warung dibakar, seorang anak buah Raka dipukuli hingga sekarat. Pesannya jelas, wilayah selatan bukan tempat bermain bagi preman kecil yang lupa diri. Kabar itu sampai ke telinga Raka menjelang malam. Bukannya gentar, matanya justru menyala. Ia mengubur anak buahnya yang tewas dengan tangan sendiri, lalu berdiri di depan kuburan dangkal itu sambil bersumpah. Darah tidak akan dibalas dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Malam berikutnya, Raka mengambil langkah pertamanya. Ia memerintahkan anak buahnya merebut satu titik kecil, sebuah pos bongkar muat ilegal di pinggir pelabuhan. Tanpa banyak suara, tanpa ampun. Saat fajar menyingsing, pos itu sudah berganti penguasa, dan nama Raka mulai dibisikkan dengan nada takut.
Dari kejauhan, Bangkarta menatap asap tipis yang naik dari wilayah selatan. Ia tersenyum dingin, sadar bahwa perang tak lagi bisa dihindari. Di sisi lain kota, Raka berdiri di batas wilayah baru yang ia kuasai, menyadari satu hal pahit, langkah pertama telah diambil, dan jalan kembali telah tertutup. Wilayah selatan tak lagi sunyi. Sejak pos bongkar muat itu berpindah tangan, suasana berubah mencekam. Orang-orang Bangkarta mondar-mandir di perbatasan, sementara anak buah Raka berjaga dengan wajah tegang dan senjata seadanya. Kota seakan menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi api besar. Percikan itu datang di sebuah gang sempit dekat pasar ikan, saat matahari mulai condong ke barat. Dua kelompok bertemu tanpa sengaja, atau mungkin sudah direncanakan sejak awal. Tatapan tajam, tangan yang mengencang di balik jaket, dan napas yang ditahan menjadi awal dari kekerasan yang tak terhindarkan. Satu teriakan memecah udara, besi menghantam tulang, pisau terhunus, dan tubuh-tubuh saling berbenturan di ruang yang nyaris tak cukup untuk lari. Darah pertama menetes di sela-sela air kotor, mengalir pelan seolah menandai batas baru kekuasaan. Raka tiba di lokasi ketika perkelahian sudah berubah menjadi pembantaian kecil. Ia tak ikut mengayunkan senjata, hanya berdiri mengawasi dengan mata dingin. Di wajahnya tak ada ragu, hanya keputusan, bahwa perang ini memang harus dimulai dengan darah. Salah satu orang Bangkarta terjatuh dengan luka tusuk di perut. Jeritannya menggema di gang, namun tak ada belas kasihan. Bagi Raka dan anak buahnya, ini bukan soal menang atau kalah, melainkan pesan keras bahwa wilayah selatan tak lagi bisa disentuh sembarangan. Ketika sirene samar terdengar dari kejauhan, kedua kelompok mundur. Tubuh-tubuh terluka ditinggalkan, satu di antaranya tak lagi bernapas. Gang sempit itu berubah menjadi saksi bisu, menyimpan bau besi dan kematian yang tak akan mudah hilang. Kabar bentrokan itu menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Preman dari wilayah lain mulai memasang telinga, menilai apakah Raka layak diperhitungkan. Darah pertama telah tertumpah, dan nama Raka kini tak lagi dianggap bisikan kosong. Di wilayah timur, Bangkarta menatap laporan dengan amarah yang mendidih. Satu anak buahnya tewas, sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Ia mengepalkan tangan, bersumpah akan membalas. Di kota pelabuhan selatan, perang telah resmi dimulai. Darah yang tertumpah di gang sempit itu mengguncang keseimbangan lama kota pelabuhan selatan. Malam berikutnya, para penguasa wilayah bergerak diam-diam menuju sebuah rumah makan tua di pinggir kota, tempat netral yang sejak dulu dijadikan lokasi pertemuan rahasia. Di sanalah Dewan Preman biasa menyelesaikan konflik, sebelum kekerasan melebar tak terkendali. Bangkarta datang dengan wajah keras dan langkah berat, luka harga diri masih terasa perih. Dari utara, perwakilan loreng hitam hadir tanpa banyak bicara, mata mereka tajam seperti pisau tersembunyi. Preman barat duduk gelisah, sadar bahwa jika perang besar pecah, terminal dan jalur uang mereka akan ikut terbakar. Asap rokok memenuhi ruangan, bercampur bau kopi pahit dan keringat. Tak ada senyum, tak ada salam hangat. Yang tersisa hanyalah tatapan curiga dan tangan yang selalu siap meraih senjata. Pertemuan yang seharusnya meredam api justru terasa seperti tong mesiu. Bangkarta membuka pembicaraan dengan nada dingin namun penuh ancaman. Ia menuntut wilayah selatan dikembalikan pada kesepakatan lama, tanpa pemain baru bernama Raka. Baginya, kemunculan preman muda itu adalah pelanggaran tak termaafkan terhadap tatanan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Namun perwakilan wilayah lain tak sepenuhnya sejalan. Ada yang melihat kekacauan ini sebagai peluang. Kekosongan kekuasaan di selatan berarti jalur uang baru, aliansi baru, dan kemungkinan menjatuhkan Bangkarta dari singgasananya. Suara-suara sumbang mulai terdengar, memecah kesatuan dewan. Ketegangan memuncak saat loreng hitam angkat bicara. Mereka menolak ikut campur langsung, namun juga tak akan menahan diri jika wilayah mereka terganggu. Pernyataan itu terdengar netral, tapi semua tahu, itu adalah ancaman halus yang bisa berubah menjadi serangan kapan saja. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Tak ada keputusan, tak ada perdamaian. Dewan preman yang dulu ditakuti kini retak oleh ego dan ambisi masing-masing. Setiap orang pulang dengan rencana sendiri, membawa keyakinan bahwa konflik ini tak lagi bisa dihentikan dengan kata-kata. Di sudut kota lain, Raka mendengar kabar tentang pertemuan itu dengan senyum tipis. Ia paham, ketika para penguasa lama gagal bersatu, celah akan terbuka lebar. Malam itu, ia menyadari satu hal penting, perang ini bukan lagi soal wilayah selatan,
melainkan tentang siapa yang akan bertahan di puncak reruntuhan. Retaknya Dewan Preman membuat kota bergerak tanpa kendali. Setiap wilayah sibuk memperkuat diri, namun justru di dalam tubuh kekuasaan lama, racun mulai bekerja. Di wilayah timur, Bangkarta tak menyadari bahwa ancaman terbesarnya bukan datang dari luar, melainkan dari orang yang selama ini berdiri di sampingnya. Jaya, tangan kanan Bangkarta yang paling dipercaya, mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia melihat sendiri bagaimana kekuasaan Bangkarta perlahan goyah, bagaimana anak buah mulai ragu, dan bagaimana nama Raka makin sering dibisikkan dengan nada hormat. Kesetiaan yang dulu kokoh, kini retak oleh naluri bertahan hidup. Dalam gelap malam, Jaya menyelinap ke wilayah selatan. Pertemuannya dengan Raka berlangsung singkat namun menentukan. Tak ada jabat tangan, tak ada janji muluk, hanya pertukaran informasi dan kepentingan. Jalur patroli, lokasi gudang senjata, dan kebiasaan Bangkarta dibuka satu persatu, seolah harga diri tak lagi berarti. Raka menerima semua itu tanpa ekspresi. Di balik wajah dinginnya, ia tahu pengkhianatan adalah mata uang paling mahal dalam perang. Ia tak sepenuhnya percaya pada Jaya, namun ia paham, informasi itu cukup untuk mengubah arah pertempuran. Sementara itu, Bangkarta mulai merasakan ada yang tak beres. Beberapa operasi kecil gagal tanpa sebab jelas. Serangan balasan selalu terlambat, seolah musuh tahu setiap langkahnya. Kecurigaan tumbuh, namun ia terlalu sibuk menyiapkan perang besar untuk melihat luka yang menganga di dalam barisannya sendiri. Raka bergerak cepat. Dengan informasi yang ia dapatkan, ia menyerang titik-titik penting milik Bangkarta secara terukur. Bukan serangan brutal, melainkan pukulan tepat yang melumpuhkan aliran uang dan logistik. Wilayah timur mulai goyah, dan kepercayaan anak buah Bangkarta terkikis hari demi hari. Jaya berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang mulai runtuh dan masa depan yang belum tentu menerimanya. Setiap malam ia dihantui ketakutan. Sadar bahwa jika pengkhianatannya terbongkar, kematian akan datang tanpa ampun. Namun ia terus melangkah, karena baginya, mundur sama saja dengan mati. Di kejauhan, Raka menatap peta kota yang kini penuh tanda silang. Ia tahu, pengkhianatan ini akan memicu badai yang lebih besar. Bangkarta tak akan diam. Dan ketika kebenaran terungkap, darah yang tertumpah nanti tak lagi sedikit, melainkan akan membanjiri seluruh kota pelabuhan selatan. Malam itu turun lebih gelap dari biasanya, seolah kota pelabuhan selatan ikut menyembunyikan niat jahat yang akan dilepaskan. Angin laut berhembus kencang, membawa bau asin dan firasat kematian. Di balik bayang-bayang gudang tua wilayah timur, anak buah Bangkarta berjaga tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran mereka. Raka memberi perintah dengan suara rendah dan singkat. Tak ada teriakan, tak ada aba-aba berisik. Anak buahnya bergerak seperti bayangan, menyelinap melalui jalur yang telah dibocorkan Jaya. Setiap langkah telah diperhitungkan, setiap target telah ditandai. Ini bukan sekadar serangan, ini eksekusi terencana. Bentrokan pertama pecah di pos jaga belakang gudang senjata. Pisau menyambar cepat, tubuh-tubuh ambruk tanpa sempat berteriak. Darah mengalir membasahi lantai semen, bercampur air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Malam itu, kematian datang tanpa peringatan. Ketika alarm darurat dibunyikan, semuanya sudah terlambat. Anak buah Bangkarta panik, bergerak tanpa komando jelas. Dari segala arah, serangan datang bertubi-tubi. Teriakan minta tolong, suara tembakan rakitan, dan benturan besi menyatu dalam simfoni kekacauan. Bangkarta sendiri tiba di lokasi dengan amarah membara. Ia menerjang ke garis depan, menghantam siapapun yang menghalangi. Namun jumlah dan arah serangan membuatnya terjebak. Sebilah senjata menghantam bahunya, darah mengucur deras. Untuk pertama kalinya, sang penguasa timur merasakan rasa kalah yang nyata. Di tengah kekacauan itu, Jaya berdiri membeku. Ia melihat orang-orang yang dulu memanggilnya saudara kini bergelimpangan tak bernyawa. Rasa bersalah menghantam dadanya, namun ia tahu, penyesalan datang terlambat. Jalan yang ia pilih tak lagi menyediakan jalan pulang. Dengan sisa tenaga, Bangkarta berhasil meloloskan diri dibantu beberapa anak buah setia. Mereka menghilang ke dalam hujan, meninggalkan wilayah yang terbakar dan jerit kematian yang masih menggema. Wilayah timur runtuh dalam satu malam berdarah. Saat fajar menyingsing, Raka berdiri di atas reruntuhan gudang senjata. Matanya menatap tenang, namun hatinya tahu, kemenangan ini mahal. Malam pembantaian telah mengubah segalanya. Bangkarta masih hidup,
dan dendamnya akan datang seperti badai yang lebih kejam. Setelah malam pembantaian, kota pelabuhan selatan tak pernah benar-benar tidur. Api dari gudang yang terbakar masih meninggalkan bau hangus, sementara kabar tentang kekalahan Bangkarta menyebar cepat. Banyak yang mengira perang telah usai, namun justru saat itulah kekacauan yang lebih besar dimulai. Raka kini menguasai sebagian besar wilayah selatan dan titik-titik penting di timur. Namanya disebut dengan nada hormat sekaligus takut. Namun kekuasaan yang ia raih terlalu cepat, terlalu besar. Kekosongan yang ditinggalkan Bangkarta menarik perhatian pihak lain yang selama ini hanya menonton dari kejauhan. Dari wilayah utara, Loreng Hitam mulai menurunkan orang-orangnya ke perbatasan. Mereka bergerak senyap, tanpa bentrokan terbuka, namun kehadirannya cukup untuk menekan. Di barat, kelompok terminal menaikkan setoran dan mempersenjatai diri, bersiap jika perang merembet ke wilayah mereka. Di dalam barisan Raka sendiri, kegelisahan mulai muncul. Beberapa anak buah merasa kekuasaan ini rapuh, takut diserang dari dua arah sekaligus. Yang lain mulai tergoda oleh uang dan janji dari pihak luar. Raka menyadari, mempertahankan wilayah seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Jaya kini hidup dalam bayang-bayang. Meski telah membantu menjatuhkan Bangkarta, ia tak pernah sepenuhnya diterima. Tatapan curiga selalu mengikutinya, dan setiap malam ia tidur dengan senjata di tangan. Pengkhianat, sekali selamanya akan tetap dicurigai. Di tengah ketegangan itu, bentrokan kecil kembali pecah di perbatasan utara. Tak besar, namun cukup untuk menandai bahwa Loreng Hitam mulai menguji kekuatan Raka. Darah kembali tumpah, mengingatkan semua orang bahwa perdamaian hanyalah ilusi singkat. Raka berdiri di atap bangunan tua, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia menyadari, kekuasaan yang ia pegang kini dikepung dari segala arah. Setiap keputusan bisa membawa kemenangan, atau justru kehancuran total. Jauh di sudut kota yang tersembunyi, Bangkarta perlahan memulihkan diri. Luka di tubuhnya mungkin sembuh, namun luka di harga diri tak akan pernah. Dengan mata penuh dendam, ia menyusun rencana. Kota ini belum melihat yang terburuk, dan badai sesungguhnya belum tiba. Malam kembali menjadi saksi kebangkitan dendam. Di sebuah rumah kosong dekat galangan kapal, Bangkarta duduk dengan bahu masih terbalut perban. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam dan penuh kebencian. Kekalahan bukan akhir baginya, itu hanyalah jeda sebelum pembalasan. Satu persatu, orang-orang lama yang masih setia mulai berdatangan. Ada yang pincang, ada yang membawa luka batin lebih dalam dari luka fisik. Mereka bukan pasukan besar, namun diikat oleh satu hal yang sama, rasa malu dan amarah. Bangkarta tahu, dari bara inilah api baru akan dinyalakan. Diam-diam, ia menjalin aliansi dengan pihak yang selama ini bermain di balik layar. Senjata mengalir kembali, uang diputar, dan janji kekuasaan dibagikan. Nama Raka disebut bukan lagi dengan takut, melainkan dengan niat untuk dijatuhkan. Kota mulai merasakan getaran kebangkitan sang raja lama. Teror kecil mulai terjadi. Anak buah Raka disergap di jalan sepi, pos-posnya dibakar tanpa klaim. Tak ada yang mengaku bertanggung jawab, namun semua tahu, ini adalah tanda tangan Bangkarta. Serangan ini bukan untuk merebut wilayah, melainkan menghancurkan mental lawan. Di markasnya, Raka menerima laporan demi laporan dengan wajah mengeras. Ia menyadari, Bangkarta telah kembali dengan wajah baru, lebih sabar, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Perang kini berubah bentuk, bukan lagi serangan frontal, melainkan permainan bayangan. Kecurigaan di dalam barisan Raka semakin tebal. Setiap kegagalan memunculkan pertanyaan, siapa yang bocor? Siapa yang berkhianat? Jaya kembali menjadi sorotan, meski belum ada bukti. Ketegangan internal itu perlahan melemahkan kekuatan yang telah susah payah dibangun. Di suatu malam, Raka dan Bangkarta nyaris berpapasan di pelabuhan tua, dipisahkan hanya oleh deru mesin kapal dan kegelapan. Tak ada pertempuran, hanya tatapan singkat yang syarat ancaman. Keduanya tahu, pertemuan berikutnya tak akan sesingkat itu. Kota pelabuhan selatan kini terbelah oleh dua kekuatan yang sama-sama terluka dan haus kemenangan. Raka memegang wilayah, Bangkarta memegang dendam. Di antara keduanya, rakyat kecil dan preman bawahan menjadi korban. Dan jauh di Cakrawala, pertempuran terakhir mulai mengambil bentuknya. Pelabuhan tua menjadi titik temu semua dendam yang tertahan. Malam itu hujan turun deras, memukul atap seng dan geladak kapal dengan amarah yang sama seperti di dada para preman.
Lampu-lampu kuning redup memantulkan bayangan manusia bersenjata, berdiri di dua sisi seperti pasukan yang siap mengorbankan segalanya. Raka datang lebih dulu, langkahnya mantap meski matanya menyimpan kelelahan. Di belakangnya, anak buah yang tersisa berdiri rapat, sebagian dengan luka lama yang belum sembuh. Ini bukan pasukan terbaik, ini adalah orang-orang yang memilih bertahan ketika yang lain lari atau berkhianat. Dari sisi lain pelabuhan, Bangkarta muncul dari balik kabut hujan. Wajahnya keras, tubuhnya masih menyimpan bekas luka, namun auranya kembali seperti dulu. Ia tak membawa jumlah besar, namun setiap orang di sisinya adalah petarung yang siap mati demi menebus kehinaan. Bentrokan dimulai tanpa aba-aba. Suara besi beradu, tembakan rakitan meletus, dan teriakan menyayat malam. Tubuh-tubuh terjatuh ke genangan air, darah bercampur hujan dan mengalir menuju laut, seolah kota itu sendiri ingin menelan dosa-dosanya. Raka dan Bangkarta akhirnya berhadapan di ujung dermaga. Tak ada kata yang keluar, hanya tatapan yang syarat sejarah dan kebencian. Pukulan pertama menghantam, diikuti pertarungan brutal jarak dekat. Dua generasi kekuasaan saling menghancurkan dengan tangan mereka sendiri. Di tengah kekacauan, pengkhianatan terakhir terungkap. Jaya muncul dengan wajah pucat, mencoba menebus kesalahannya dengan mengorbankan diri. Ia menghadang serangan yang ditujukan pada Raka, roboh dengan luka fatal. Pengkhianat itu akhirnya mati bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penebus dosa. Pertarungan berakhir ketika Bangkarta terjatuh di tepi dermaga, tubuhnya tak lagi sanggup berdiri. Laut hitam bergelora di bawahnya, seolah memanggil. Dengan sisa tenaga, ia menatap Raka, bukan dengan benci, melainkan dengan pengakuan pahit bahwa zamannya telah berakhir. Saat fajar menyingsing, pelabuhan dipenuhi tubuh dan keheningan yang menyesakkan. Raka berdiri sendirian di tengah reruntuhan, menyadari bahwa kemenangan ini tak membawa sorak-sorai. Pertempuran terakhir telah usai, namun harga yang dibayar terlalu mahal, dan kota kini menunggu siapa yang benar-benar layak memegang mahkota. Fajar menyinari kota pelabuhan selatan dengan cahaya pucat, seolah enggan menyentuh darah yang masih mengering di pelabuhan tua. Sirene jauh terdengar samar, namun tak ada yang benar-benar peduli. Mereka yang selamat hanya berdiri terpaku, menatap sisa-sisa perang yang telah merenggut lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung. Bangkarta telah tiada, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga legenda yang selama bertahun-tahun menakutkan kota. Namanya masih dibisikkan, namun kini tanpa kuasa. Bersamanya, runtuh pula tatanan lama yang dibangun di atas rasa takut dan kekerasan. Sebuah era resmi berakhir di dermaga yang basah oleh darah. Raka berdiri di tengah puing-puing kemenangan, namun dadanya terasa kosong. Di sekelilingnya, sahabat dan musuh tergeletak tanpa nama. Tak ada sorak, tak ada perayaan. Ia menyadari, mahkota yang kini berada di kepalanya bukan terbuat dari emas, melainkan dari luka dan penyesalan. Wilayah demi wilayah mulai tunduk. Setoran mengalir, pesan-pesan kesetiaan dikirimkan. Secara resmi atau tidak, Raka kini adalah penguasa baru kota pelabuhan selatan. Namun setiap tatapan yang ia terima menyimpan ketakutan dan perhitungan, tak ada kesetiaan murni di dunia ini. Nama Jaya disebut singkat lalu dilupakan, seperti kebanyakan orang yang mati di antara dua kekuasaan. Pengkhianat, pahlawan, atau korban, tak ada yang benar-benar peduli. Di kota ini, kematian hanya berarti satu hal, ruang kosong yang siap diisi orang lain. Malam kembali turun, dan Raka duduk sendirian di kantor barunya yang dulu milik Bangkarta. Ia menatap peta kota yang penuh garis dan batas. Kini semua berada di bawah kendalinya, namun ia tahu, peta itu akan selalu berubah. Selalu ada yang mengincar, selalu ada yang menunggu ia lengah. Di kejauhan, bisik-bisik baru mulai terdengar. Dari luar kota, dari pelabuhan lain, dari orang-orang yang lebih lapar dan lebih kejam. Kemenangan Raka telah mengirim undangan tak tertulis kepada musuh-musuh baru yang belum ia kenal. Raka memejamkan mata sejenak, lalu berdiri. Ia sadar, menjadi penguasa bukan tentang menguasai wilayah, melainkan bertahan dari kehancuran yang terus mengintai. Di kota pelabuhan selatan, mahkota selalu berduri, dan siapapun yang memakainya harus siap berdarah hingga akhir.